pagi. Halo Pak. Syukur kita bisa kembali temukan dalam doa pagi di ruang Zoom ini. Saya mengajak kita membuka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, menyimak dalam Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini adalah ayat yang paling saya suka, ya. Tentu banyak ayat Alkitab yang memberkati. Tapi ketika membaca teks ini menjadi sebuah hal yang sangat memacu, mendorong di dalam mengerjakan banyak hal, ya. Nah, dalam konteks Paulus menguraikan sebuah pemahaman tentang kebangkitan Kristus, dia memberikan sebuah implikasi di dalam dirinya terkait dengan apa yang dia sedang uraikan pada bagian ini, ya. Nah, Paulus sebenarnya kalau kita melihat dia bukan sedang menonjolkan siapa dirinya, ya. Karena kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-10 tadi kita menemukan seolah-olah dia yang paling aktif, dia yang paling bekerja lebih keras, gitu ya. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Seolah-olah dia sedang menunjukkan saya ini loh lebih giat, lebih kerja keras dibandingkan para rasul yang lain, dibandingkan tim saya, ya. Sebenarnya bukan itu yang ditonjolkan, tetapi yang ditonjolkan adalah kasih karunia Allah, ya. Itulah tema kita pada pagi ini, yaitu kasih karunia Allah. Kata kasih karunia Allah ini ditulis dalam satu ayat ini sampai paling tidak 3 kali, ya. Karena kasih karunia Allah, kan gitu ya. Kemudian itu diulang lagi 2 kali di ayat 10 ini. Sebenarnya itulah yang sedang Paulus tonjolkan, tekankan di dalam dirinya. Nah, kasih karunia Allah yang ada dalam dirinya itu membuat dia akan, bahkan sebaliknya, dia bekerja lebih keras, ya kan. Nah, apa sih sebenarnya kasih karunia Allah ini? Tentu saja kata karis di sini ini dipahami sebagai satu pemberian Allah, ya, di mana Allah memberikan kepada manusia yang sebenarnya manusia itu tidak pantas menerimanya. Karena Paulus merasa dirinya itu tidak pantas terima itu. Dia tidak mau sia-siakan apa yang seharusnya dia nggak terima, tapi dia terima itu, ya, yaitu kasih karunia Allah. Dia tidak pernah mau main-main dengan kasih karunia Allah. Dia pertanggungjawabkan kasih karunia Allah yang ada di dalam dirinya, yang dia alami, ya. Nah, kata karis itu biasanya dipakai oleh orang Yunani ketika mereka akan memberikan hadiah, ya. Hadiah karena berdasarkan kemurahan hati mereka memberi dan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan dari apa yang dia beri. Ya, sebenarnya kata itu diambil dari kebiasaan orang Yunani yang dipakai pada masa itu. Diadopsi, tapi diperkuat dengan konsep bahwa pemberian itu pemberian Allah. Manusia tidak layak terima, tapi toh diterima juga oleh manusia. Dan itu membuat Paulus meyakini bahwa dia ada sampai saat ini, katanya kan, semata-mata oleh
karena kasih karunia Allah. Ya. Jadi kasih karunia Allah itu membuat dia ada, membuat dia bekerja lebih keras dibandingkan semuanya. Ya. Tapi di sini sekali lagi saya katakan dia sedang menonjolkan kasih karunia Allah itu di dalam dirinya. Ya. Bukan karena Paulus adalah orang yang lebih hebat, tidak. Ya. Kalau kita membaca ensiklopedia Alkitab, di situ dijelaskan bagaimana Paulus ya, dari sisi fisik dia berbadan kecil, ya. Kepalanya setengah botak, kakinya bengkok kan gitu ya, matanya tuh rapat satu sama lain, ya, hidungnya itu mirip burung kakatua, ya, itu dalam ensiklopedia Alkitab. Dari sisi penampilan dia bukan memiliki tubuh yang kekar, yang atletis, bukan, tapi sama sekali dia tidak membanggakan dirinya, ya. Tapi dia berkeyakinan bahwa kasih karunia yang seharusnya saya tidak terima tapi saya terima itu membuat saya itu menjadi orang yang tidak biasa, gitu ya. Tidak mau menyanyiakan. Nah, maka kalau kita membaca dalam Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15, ini juga ada kaitan bagaimana Paulus itu begitu bangga, ya, dengan kasih karunia Allah itu dan merasa dirinya itu berhutang. Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, ya. Jadi karena kasih karunia Allah itu dia merasa berhutang kepada orang-orang yang belum menerima Injil. Dia disebut sebagai rasul dari bangsa bukan Yahudi. Nah, ini seharusnya memotivasi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, untuk kita menjadi orang yang lebih maksimal, ya. Di daerah India beberapa tahun lalu itu cukup diberitakan dengan begitu gencar, ya, tentang seorang yang bernama Dasrat Manji, ya. Ini kisah nyata. Dasrat Manji tinggal di daerah Galaur di negara bagian Bihar, hidup sederhana, tempat tinggalnya di desa yang sangat terpencil. Dia bersama dengan istri dan anaknya, ya. Desa itu sangat terpencil sehingga jauh dari tempat yang menjadi fasilitas umum, gitu ya. Jauh dari pasar, jauh dari rumah sakit, bahkan tempat kerjanya Manji itu pun ketika dia mau pergi ke ladang dia harus melewati gunung, ya, yang tidaklah mudah medan pada masa itu. Nah, suatu ketika seperti biasa istrinya mengantar makanan setiap siang. Nah, istri yang sedang hamil anak kedua mereka memiliki satu anak, dan anak kedua yang sedang dikandung oleh istri Manji ini, ya, dan sudah mau menjelang melahirkan. Nah, kita melihat di sini dalam kisah ini bahwa dia biasa setiap siang itu mengantar makan siang kepada suaminya melewati gunung. Suatu ketika, ya, saat dia mau mengantar makanan melewati gunung dan dia terpleset, jatuh, dan ini membuat Manji, ya, singkat cerita dia membutuhkan pertolongan dan ditolong, tapi karena perjalanan yang begitu jauh dari Gehlaur ini ke rumah sakit itu membutuhkan waktu 70 km panjangnya, lama, dengan fasilitas yang begitu, maka istri tidak tertolong dan meninggal dunia. Nah, saat istri yang meninggal dunia itu, istri yang sangat dia sayangi membuat Manji itu merasa marah kepada gunung. Kenapa? Karena gunung ini membuat
istrinya terpleset dan jatuh. Tempat yang begitu sulit untuk dilalui. Dan memang hal kedua juga yang membuat Manji itu marah memang karena dia itu tidak bisa menolong istrinya. Ya, nah akhirnya dia berkeputusan untuk membelah gunung dengan alat yang seadanya, ya, dengan palu, dengan sekop, ya, dengan pahat, dia membelah gunung. Tujuannya adalah supaya akses itu yang seharusnya berputar untuk pergi ke tempat umum itu 70 km ini bisa dipotong, ya. Ada jalur yang lebih cepat karena harus melewati gunung jalur ini. Dia pahat itu tiap hari, ya, dia pahat dengan alat seadanya, dan itu dia kerjakan selama 22 tahun. Nah, 22 tahun dia mengerjakannya. Orang-orang awal-awal itu meremehkan dia. Ah, kamu ini kok mengerjakan hal yang sia-sia dan seterusnya. Orang meremehkan dia, tapi dia terus bekerja. Ya, dia bekerja selama 22 tahun dan memang pada akhirnya gunung itu bisa dipotong menjadi sebuah akses jalan. Ya, ini berkat Manji. Sehingga dia dijuluki sebagai The Mountain Man, ya, manusia gunung. Dia membelah gunung. Ya, dan pada tanggal 17 Agustus 2007 Manji meninggal dunia, ya, dan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat pada waktu itu. Banyak tokoh-tokoh datang ke situ untuk ingin tahu bagaimana kisah hidup Manji semasa dia hidup, ya. Nah, apa yang saya kisahkan ini Bapak Ibu Saudara, ini saya berpikir begini, orang yang tidak kenal Tuhan punya satu motivasi yang kuat, ya, yang begitu mendorong dirinya untuk mengerjakan satu hal. Seharusnya kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang mengalami kasih karunia Allah, seharusnya lebih lagi, ya, lebih daripada Manji yang tidak mengenal Kristus. Kita seharusnya bisa bekerja lebih keras seperti Paulus. Maka saya sering katakan kepada teman-teman mahasiswa, ya, seringkali kalau diminta untuk khotbah, ya, pelayanan di gereja, itu persiapannya mungkin, ya, sebulan sebelum hari H sudah persiapan. Tapi untuk mungkin presentasi di kelas itu asal saja gitu, ya, asal jadi, yang penting selesai. Buat makalah juga kadang gitu, asal jadi, ya. Nah, ini tentu sangat disayangkan, ya. Kalau kita kerja lebih keras dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, ya. Dia mengalami kasih karunia Allah itu, dia pertanggungjawabkan sedemikian rupa sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, dan memang ya Bapak Ibu Saudara, ya, di ayatnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 9 itu memang Paulus sedikit menjelaskan siapa dirinya dulu, ya. Dikatakan ayat 9 1 Korintus pasal 15, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi kehidupan dia masa lalu, wah, dia sudah menganiaya banyak jemaat Tuhan, ya, dia tidak percaya kepada Kristus. Lalu suatu ketika dia bertobat dan menjadi rasul, memberitakan Injil, kehidupannya bertolak belakang dari kehidupan yang lalu. Nah, itu yang saya rasa luar biasa. Jadi dia menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan yang tidak main-main, ya. Beda dengan orang Kristen yang keturunan. Biasanya kalau nenek moyang sudah Kristen, ya Kristen yang biasa saja gitu. Tapi biasanya kalau ada orang yang dulunya itu jahat, dulunya itu dia jadi bandit, ya, jadi orang yang tidak benar, tapi dia bertobat, ini biasanya
dia akan sangat gencar, sangat setia, ya, dan seperti Paulus ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita harus dulunya harus jahat dulu, ya. Jadi orang yang nggak benar dulu baru bertobat supaya kita menjadi orang yang semakin baik. Paulus bukan, tapi paling tidak kita belajar di sini bahwa ketika kita mengalami kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, apa yang kita sudah lakukan? Ini pertanyaan penting kita. Kita mengalami kasih karunia Allah, pasti semua mengatakan ya. Tapi pertanyaannya, lalu apa yang kita sudah buat? Apa yang dikatakan begini, apa yang menjadikan diri kita itu berbeda dengan orang lain ketika kita mengalami kasih karunia Allah? Apakah biasa-biasa saja? Oh, saya dapat kasih karunia Allah, semua dapat kasih karunia Allah. Lalu pertanyaan, apa yang kita alami? Apa yang sudah diubahkan dalam diri kita? Ini satu pertanyaan penting sebagai hamba-hamba Tuhan. Apakah ketika kita mengalami kasih karunia Allah kita menjadi orang yang biasa? Gitu ya. Maka kalau kita mengalami kasih karunia Allah dan benar-benar menghidupi ini, satu hal yang kita sebut dengan next level itu bukan jadi persoalan. Itu sudah menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Ya karena kita mengalami kasih karunia Allah kok. Paulus katakan, karena kasih karunia Allah, aku bekerja lebih keras. Ini jangan sampai pergumulan yang kecil itu bisa membuat kita seperti tidak mengalami kasih karunia Allah. Jangan sampai ada pergumulan yang kita rasa yang mungkin tidak terlalu seberapa, ya, tapi itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak memiliki semangat daya juang yang tinggi sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan ini ayat yang sangat memotivasi sebenarnya supaya kita ketika meyakini, menyadari kita mengalami kasih karunia Allah, kita menjadi orang yang tidak biasa, ya kan? Kita bukan manusia biasa karena kita mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Setiap tantangan yang kita alami, ya, itu seyogyanya atau seharusnya tidak membuat kita itu kalah atau dilemahkan, ya. Tetapi justru seperti Paulus, ya, dia menyadari dirinya adalah orang yang berhutang, ya. Dia begitu bersemangat di dalam memberitakan Injil. Bukan tidak ada tantangannya begitu banyak, begitu berat, ya. 1-2 Korintus ini kalau kita membaca ada begitu banyak tantangan yang Paulus temui dalam pelayanan, ya. Terkatung-katung di laut, karam kapal, ya. Itu dia alami semua di dalam melayani Tuhan. Tapi kita tidak menemukan satu ayat pun yang mengatakan dia mundur dari pelayanan. Atau tidak kita temukan satu ayat pun yang mengatakan dia tawar hati, ya, di dalam melayani Tuhan. Tidak ada. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan biarlah itu juga menjadi bagian kita di dalam menjalani segala aktivitas kita tiap-tiap hari. Ya. Kita menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan. Ya. Tentu kita pasti dimampukan, ya, dengan berbagai macam tantangan hidup yang kita alami. Itu tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan melemahkan kita, tapi sebaliknya kita akan tampil menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengerjakan pelayanan dengan maksimal dimanapun kita berada. Dan biar dalam segala aktivitas kita, ya, dalam mahasiswa sebagai seorang yang dibentuk, ya, di dalam satu wadah kampus SGI, ya, jangan gara-gara hanya ada aturan begini tidak boleh begitu lalu melemahkan, gitu ya, melemahkan dan membuat dia jadi tawar hati.
Seharusnya tantangan-tantangan itu memacu dia untuk segera tampil sebagai seorang yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.